Pemirsa YouTube channel RRI Jember. Dan kesempatan siang hari ini di hari Rabu 24 September 2025 kembali hadir di tengah ruang dengar Anda program spesial setiap minggunya, setiap pekannya, yaitu Ala Dokter. Tempatnya kita ngobrol santai begitu ya pendengar, kita ngobrol seputar kesehatan. Dan sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Jember Dr. Angga Mardro Raharjo, spesialis paru. Kita sapa dulu pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Nova dan pendengar Pro 1 RRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih, Dok, sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke studio untuk memberikan edukasi kepada kita semua, tentunya pendengar setia Pro 1 RRI Jember. Di kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang kesehatan paru-paru begitu ya, Dok ya. Dalam rangka juga tanggal 25 September ini, besok ini diperingati sebagai Hari Paru-paru Sedunia begitu ya, Dok ya. Betul. Hari Paru-paru Sedunia. Jadi kita tekankan lagi tentang kesehatan paru diri kita dan orang-orang yang kita sayangi begitu ya. Kalau kita nggak menyayangi diri kita sendiri, dimulai dari tubuh kita, organ-organ yang ada di tubuh kita, terus siapa lagi begitu ya, Dok ya. Nah, ini edukasi sangat penting menurut saya, menarik yang kita bahas ini tentang hubungan perubahan iklim dengan kesehatan paru-paru begitu ya, pendengar. Dokter, kita mulai dari awal dulu ini ya, Dok ya, membahas topik yang sangat menarik terkait perubahan iklim. Kita tahu sendiri seharusnya kita itu sudah memasuki iklim atau cuaca kemarau begitu ya, Dok ya. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu Jember juga masih diguyur hujan begitu ya, Dok. Ya, dengan fenomena seperti ini, pendapat dokter dari segi medis sendiri gimana ini, Dok? Baik, terima kasih Bu Nova. Pendengar sekalian, yang harusnya kita sudah memasuki bulan musim kemarau, tapi ternyata cuaca berubah menjadi hujan deras, bahkan di beberapa tempat angin juga. Nah, ini mempengaruhi kelembapan suhu yang berbeda. Nah, sehingga bila kelembapan itu berubah, otomatis akan mempengaruhi kondisi kesehatan banyak orang. Nah, otomatis begitu kesehatan menurun, nah mudah sekali kita terpapar virus, kemudian juga bakteri yang bisa merugikan kesehatan, terutama di sisi respirasi. Kita pahami bahwa begitu perubahan iklim terjadi, cuaca tidak menentu, akhirnya paparan debu, asap gitu juga banyak di sekitar kita. Nah, ini membuat mempengaruhi terhadap kesehatan paru-paru kita atau respirasi kita. Kita tahu bahwa fenomena pilek atau batuk pilek atau flu yang kok sering timbul ya akhir-akhir ini ya. Nah, itu akibat dari dampak perubahan iklim yang tidak menentu. Itu mungkin yang bisa sebagai gambaran awal, Bu Nova. Ya. Baik, jadi begitu ya, Dok ya. Mungkin bisa dibilang banyak orang menganggap perubahan iklim itu urusan tentang lingkungan saja. Padahal itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, khususnya pernafasan begitu. Setuju, ya betul. Pertanyaan dari saya selanjutnya, memang kalau dilihat kualitas udara begitu ya di Indonesia, katakanlah di Jember sendiri, kita sudah tahu semakin hari polusi terlihat semakin luar biasa. Terlihat dari kendaraan di jalan aja udah semakin padat begitu ya, Dok. Betul. Kelihatannya di Jember udah kayak di ibu kota begitu kan ya, Dok ya. Betul, ya. Itu juga cukup mempengaruhi ya, Dok. Betul, ya. Sejauh pengetahuan saya, kita mungkin masih belum ada pos-pos pemantauan kualitas udara ya, tapi saya sendiri kan sebagai praktisi kesehatan, dokter juga sebagai pengajar. Nah, itu kita bisa melihat kalau di dalam kampus UNED itu ada pos kualitas pemantau kualitas udara yang harusnya di dalam kampus saja itu hijau ya, masih harusnya harus sehat. Itu ternyata beberapa saat seringkali itu sudah masuk ke kualitas udara yang sedang. Nah, kalau begitu berarti kan mencerminkan kualitas udara yang berada di sekitar itu sudah masuk, mulai harus waspada. Nah, oleh karenanya berarti masyarakatnya sekitar juga harus bersiap-siap itu, atau istilahnya menyiapkan diri supaya tidak terdampak dari peningkatan atau perubahan kualitas udara yang tadinya harusnya bersih menjadi kualitas udara yang sedang begitu. Nah, sehingga akhirnya nanti bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit di sistem saluran pernapasan. Begitu, Bu Nova. Jadi bisa dibilang perubahan iklim ini juga memperparah kondisi penyakit paru-paru yang sudah ada. Betul, betul. Yang misalkan tadi seseorang itu yang memang punya kerentanan, misalkan pada anak-anak, lansia, atau bahkan orang dewasa muda yang memang memiliki bakat
asma taruhlah atau bronkitis, alergi. Nah, itu pada saat-saat begini di mana cuaca tidak menentu, iklim berubah, pasti akan lebih sering mengalami yang namanya serangan eksaserbasi. Eksaserbasi itu kambuhnya. Kalau sudah lama nih tidak pernah kambuh, tapi terus kemudian kok akhirnya ini sering kambuh ya gitu. Batuknya, sesaknya, terus kemudian pileknya misalkan begitu. Nah, itu merupakan salah satu tanda bahwa perubahan kondisi fisiknya atau gejala yang muncul itu akibat pengaruh dari cuaca yang tidak menentu begitu. Karena pada orang-orang yang misalkan rentan memang memiliki bakat untuk alergi misalkan itu, begitu cuaca berubah tidak menentu gitu, terlalu panas kah, terlalu dingin kah, yang memang sebelumnya harusnya itu kan ajek ya. Pada bulan Oktober sampai Maret itu harusnya musim penghujan, setelah itu Maret sampai September musim kemarau gitu harusnya. Tapi karena cuaca itu harusnya kemarau jadi hujan, hujan jadi kemarau, itu akhirnya tubuh itu kan ya, irama sirkadiannya, irama tubuhnya itu jadi bingung itu. Nah, sehingga respon tubuh terhadap lingkungan kan menyesuaikan dengan situasi sekitarnya, yang harusnya dia itu tidak batuk jadi batuk karena perubahan kelembapan, suhu, ditambah lagi polusi udara yang mungkin sampai ke dalam tubuhnya itu memicu terjadinya serangkaian gejala yang muncul yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Nah, begitu. Baik, ngomongin soal polusi udara kembali nih dok. Kalau kita bicara soal polusi udara begitu ya, seringkali kita ngelihat angka-angka begitu ya, apalagi di kualitas udara di kota-kota besar begitu. Seberapa besar pengaruhnya sebenarnya dok terhadap kesehatan paru-paru kita? Baik. Sebenarnya tanpa disadari pengaruhnya sangat besar sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa manusia itu kan bisa beradaptasi dengan baik sebenarnya. Nah, yang jadi masalah itu pada orang-orang yang rentan. Meskipun kualitas udara di kota besar misalkan itu buruk, tapi karena sebagian besar masyarakatnya itu bisa beradaptasi sehingga tampaknya tidak buruk gitu. Karena tidak ada gejala yang, tapi beberapa kasus itu dilaporkan bahwa pada kasus orang yang rentan yang memang dia sensitif sekali terhadap perubahan cuaca atau perubahan polusi gitu, itu sangat berpengaruh sekali. Yang harusnya tidak kambuh batuknya, tidak kambuh sesaknya, itu pada situasi yang begini ini pasti akan mengalami kekambuhan yang mungkin tidak hanya dalam jangka pendek tapi terus menerus. Sebelumnya misalkan sebelum terjadi perubahan iklim yang tidak menentu itu setahun mungkin sekali mengalami serangan sesak, tapi kemudian akhir-akhir ini jadi hampir tiap waktu, tiap tahun tuh mengalami yang namanya sesak napas, batuk, dan gejala-gejala respirasi yang lainnya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari dampak dari perubahan iklim itu gitu. Nah, itu otomatis akan mengganggu kinerja, misalkan memang seseorang itu dewasa muda yang memang aktif bekerja. Nah, itu pasti akan mengganggu aktivitas hariannya. Kalau aktivitas hariannya terganggu, otomatis perusahaan atau di mana dia tempat kerja juga akan terganggu juga kan produktivitasnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai, Bu Nova. Ngeri juga ya dok ya. Iya sebenarnya. Apalagi kan kita hirup setiap hari. Betul, jangankan setiap hari, kayaknya setiap detik gitu kan betul, ya. Berarti kan otomatis itu juga masuk begitu ya. Betul, Apakah mungkin ada langkah pencegahan tersendiri dok? Misalkan kayak memakai masker atau bagaimana begitu dok? Ya idealnya kita mulai dari hulunya ya. Kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat itu tidak bisa menafikan bahwa kita juga berkontribusi terhadap polusi udara. Nah, sebisanya itu mulai dari hulu ya, kita mengurangi polusi yang kita produksi sendiri. Misalkan bisa dengan kendaraan umum, misalkan ya, kemudian ikut menanam pohon, gitu kan juga mengurangi polusi udara. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencegah supaya paparan polusi itu tidak kita hirup, kita tidak mengenai kita dan keluarga, ya mestinya kita rajin-rajinlah menggunakan alat pelindung diri yang dalam ini masker gitu. Nah, terutama pada orang-orang yang memang memiliki kerentanan khusus terhadap polusi, sehingga pada orang-orang komunitas seperti ini itu sebaiknya ya rajin menggunakan masker meskipun dirasa udara sekitarnya baik gitu. Terutama di mana misalkan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke pasar, misalkan pada ibu-ibu ya, itu kalau keluar rumah ya sebaiknya menggunakan masker. Nah, yang jadi masalah itu adalah sekarang penggunaan masker kadang-kadang menjadi stigma khusus gitu. Misalkan ya karena sudah tidak ada COVID nih kok pakai maskernya, nah itu loh. Nah, yang pakai malah kadang dikucilkan. Iya, dikucilkan menjadi negatif. Kenapa sih kok pakai masker kan udah nggak ada COVID? Nah, padahal kita harus
balik lagi pada filosofinya bahwa penggunaan masker itu melindungi dirinya sendiri yang menggunakan masker, juga melindungi orang lain. Misalkan pada seseorang yang saat itu sedang flu, kita tahu bahwa flu atau common cold itu ditularkan lewat udara, dan kita nggak pernah bisa tahu bahwa bagaimana sih droplet itu ditularkan dari orang ke orang, karena kan nggak terlihat karena dia mikroskopis. Nah, pada seseorang yang flu, menderita batuk, itu seyogyanya menggunakan masker supaya sakitnya itu tidak bertambah parah karena dapat paparan dari luar, dan juga dia tidak menularkan pada orang lain. Begitu, sehingga lingkungan jadi lebih sehat gitu. Iya, betul sekali. Kadang kitanya nggak ngerasa bahwa kita itu pembawa virus, begitu ya, Dok, ya. Sudah ada tanda-tanda, tapi kadang ada tubuh yang nggak merasakan kedatangan virus itu, begitu ya. Jadi mending diwaspadai dengan memakai masker. Sebenarnya itu sudah menjadi rutinitas yang baik dikenalkan ketika COVID kemarin, begitu ya, Dok? Seharusnya loh ya. Tapi kan seperti pada umumnya masyarakat jadi sekarang sepertinya sudah pada lupa. Iya, begitu. Ya, ini perlu diingatkan lagi. Apalagi momennya juga pas ya, Dok. Besok ini bertepatan dengan peringatan Hari Paru Sedunia. Kenapa sih kok dikasih peringatan di tanggal 25 September ini? Tujuannya pasti juga untuk meningkatkan kesadaran. Ini yang pertama ya, kesadaran untuk pentingnya fungsi paru-paru ini. Kita bilang ini adalah salah satu organ vital tubuh kita, begitu ya, Dok? Betul, ya. Karena paru ini merupakan pintu masuk. Sebenarnya paru adalah organ yang mudah terekspos. Jadi kalau organ lain kan terlindung begitu. Kalau paru itu kan mengambil udara, oksigen kemudian disirkulasikan untuk menyuplai organ-organ penting lainnya seluruh tubuh. Kemudian dia mengeluarkan CO2 sebagai hasil buangan metabolisme tubuh. Nah, sehingga paru ini harus dijaga karena dia sangat vital. Sebagian besar tubuh itu kan menggunakan oksigen dan CO2 ya. Nah, apabila dia terganggu, otomatis organ yang lain juga ikut terganggu juga. Nah, itu padahal tiap hari tidak ada orang yang tidak napas kan kalau hidup. Tidur pun paru-paru kita tetap bekerja, gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang mungkin ada beberapa organ yang ketika tidur ikut istirahat, katakanlah ginjal, kalau kita nggak makan kita istirahat gitu ya, Dok. Tapi kalau paru-paru nggak ada istirahatnya. Kalau istirahat kita malah sesak nafas nanti ya, Dok ya. Itu dia. Makanya ini benar-benar perlu ditingkatkan lagi bagaimana kesadaran kita menjaga kesehatan paru-paru kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Ya, tentunya dengan yang disampaikan oleh Dokter Angga tadi bahwasanya kita jaga mulai dari hulunya nih. Iya kan, nggak cuman kayak cari solusi bagaimana mengatasinya aja, tapi bagaimana cara pencegahannya. Misalkan dengan tidak menambah-nambahi polusi udara. Misalkan kalau ada kesempatan mungkin bisa memakai kendaraan-kendaraan umum ketika bepergian, itu bisa ya, Dok, untuk mengurangi polusi udara. Terus membakar sampah misalkan, kan masyarakat sekitar kita ya, terutama di sekitar Jember itu kan masih kalau sampah itu dibakar aja deh biar nggak enak. Itu sebaiknya mulai sekarang dirubah perilakunya. Mungkin dikumpulkan yang plastik-plastik, yang kemudian yang organik bisa kemudian menjadi pupuk, dan itu merupakan cara-cara sederhana yang kita bisa lakukan, kita bisa membantu supaya kualitas udara yang sekitar kita itu tidak menjadi lebih buruk lagi. Nah, begitu. Ini yang ngomong langsung dokter spesialis paru loh, pendengar. Jadi emang benar-benar membakar sampah ini sangat-sangat perlu sekali ditiadakan begitu loh. Kadang ada beberapa yang mikir, aku bakar sampahnya malam hari aja waktu semuanya udah tidur, toh semua udah tidur, nggak mengganggu orang tidur. Padahal asapnya itu ke bawah udara, angin gitu kan, Dok ya. Bisa masuk ke celah-celah ventilasi rumah-rumah, akhirnya menyebar dan masuk ketika orang-orang sedang tidur justru. Nah, itu begitu, kenapa? Dok? Betul. Kenapa pada beberapa orang yang rentan, kalau pas siang hari kan mungkin asap terlihat ya. Jadi siang pakai masker, atau malam kan cuaca cenderung suhu cenderung dingin, dan debu atau asap itu yang memang ada, bahkan bisa lebih buruk. Itu seseorang tuh nggak usah pakai masker deh gitu. Akhirnya kenapa seringkali fenomenanya saya habis bepergian malam kok jadi batuk ya, Dok ya, karena pagi, siang, sore, malam itu potensi untuk resiko untuk terpapar polusi itu cukup besar juga. Bahkan beberapa tempat, taruhlah saya pernah membaca suatu berita itu di Jakarta, di kota besar di Jakarta, kualitas udara sore itu jauh lebih buruk dibandingkan saat pagi harinya gitu. Yang paling baik memang pas dini hari, tapi kan nggak mungkin ya kita beraktivitas dini hari ya sebagian besar ya. Tambah di sore hari itu jauh lebih buruk. Nah, jadi menurut hemat saya sebaiknya pada beberapa masyarakat yang rentan itu bila keluar rumah bila memang dirasa perlu ya sebaiknya tetap menggunakan masker saat
berkendara atau menjalani aktivitas di luar rumahnya gitu. Begitu. Baik, Dok, ini ada yang masuk lewat WhatsApp ya, Dok. Saya coba bacakan terlebih dahulu. Ada Andri. Selamat siang, Dok. Mau tanya, apakah penggunaan AC ketika malam hari membantu menyaring udara? Baik, ya. Baik. AC itu baik juga. Cuman kita lihat bahwa AC itu juga memiliki filter. Ya, bagusnya dia menyaring udara yang kotor, dimasukkan ke filternya, dia dikeluarkan yang baik lagi. Cuman perlu diingat pendengar sekalian bahwa AC itu kan juga ada masa pakainya. Nah, pada beberapa kasus-kasus atau misalkan orang yang rentan gitu, sebaiknya normalnya tuh AC kan 3 bulan sekali ya dibersihkan ya. Tapi untuk beberapa penderita atau orang-orang yang rentan sebaiknya lebih sering lagi. Misalkan harusnya 3 bulan jadi 2 bulan atau sebulan. Supaya apa? Kita tahu bahwa kalau AC itu kan ngambil udara yang kotor, dikeluarkan lagi menjadi udara yang bersih, harapannya seperti itu. Tapi kan udara yang tadi itu kan melewati filter yang kotor. Nah, apabila filter itu kotor, otomatis debu yang harusnya tidak dikeluarkan ikut terbawa aliran udara yang keluar. Nah, pada beberapa orang yang rentan, yang memang memiliki kerentanan alergi, itu malah menjadikan kontraproduktif istilahnya, tambah memberikan sensi jadi naik, sehingga seringkali, Dok, kok akhir-akhir ini saya jadi lebih sering batuk ya gitu, padahal biasanya nggak apa-apa loh, padahal orang ini tidak bisa istirahat atau tidur malam kalau tidak pakai AC gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi karena AC-nya kotor. Jadi saran saya kalau pada beberapa orang yang memang rentan, lebih sensitif begitu, sebaiknya penggunaan AC tetap boleh, bagus, tapi ingat perlu lebih sering untuk dibersihkan. Ya, betul gitu. Jadi ini reminder juga nih, betul, kapan terakhir membersihkan AC di rumah gitu kan. Karena memang seperti yang dokter bilang tadi, ini pakai filtrasi gitu ya, filter begitu ya, Dok ya. Jadi ada masanya, tergantung juga di mana lingkungannya. Misalkan lingkungannya dekat pabrik atau apa, itu pasti juga harus jauh lebih sering begitu ya, Dok. Betul, apalagi di pinggir jalan raya yang memang polusinya luar biasa dari kendaraan bermotor begitu, Dok. Dok, saya tinggal di dekat pabrik. Anak saya sering batuk. Apakah itu karena udara yang tercemar ya, Dok? Bisa jadi, Ibu. Nah, misalkan memang dicurigai karena udara sekitar yang mempengaruhi gejala-gejala yang muncul di anak Ibu, coba diperiksakan ke dokter anak, kalau dokter anak ya. Nanti dari dokter anak pasti akan diperiksa lebih lanjut. Apakah ini batuknya karena batuk infeksi? Apakah karena batuknya karena alergi paparan polusi di sekitar pabrik tadi, atau yang lain? Karena batuk itu kan tidak hanya karena alergi, karena infeksi, tapi mungkin yang lain. Begitu, Ibu. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bapak Abdul. Nah, ini saya kan mengenai kalau memotong keramik itu, kalau tukang bangun itu kalau kena hirup itu apa berbahaya terhadap paru-paru gitu, Dokter? Oke, gitu saja saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul, menarik sekali. Betul Pak Abdul. Jadi keramik itu kan ada serpihan-serpihan kalau dipotong ya, sama juga pada proses pembangunan. Serpihan-serpihan semennya itu kalau terhirup dalam jangka waktu lama itu juga bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan paru-parunya. Lalu bagaimana pencegahannya? Ya, paling mudah adalah Bapak bila pada waktu bagian untuk memotong keramik itu gunakanlah masker, atau mungkin bisa saat memotong itu dibasahi juga sehingga debunya itu tidak berterbangan begitu. Karena ada beberapa teknik itu, misalkan saat memotong keramik itu dibasahi supaya untuk mendinginkan putaran gerindanya itu, juga sekaligus untuk mencegah supaya debunya itu tidak terbawa udara sehingga terhirup pemotongnya gitu. Nah, otomatis kalau dibasahi debunya kan akan jatuh ke bawah, tidak terbawa udara begitu, Bapak Abdul. Semoga bisa membantu ya Pak, karena kalau nanti itu terhirup terus-menerus, mungkin kalau sekali motong, 2 kali motong tidak berpengaruh, tapi kalau berlama-lama bisa terdeposisi partikel-partikel masuk ke dalam saluran napas. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya interstitial lung disease, penyakit paru interstisial, di mana deposit dari partikel-partikel tadi dari keramik itu bisa menimbulkan peradangan kronik pada saluran pernapasan bahkan paru-parunya. Begitu Pak Abdul, semoga membantu. Terima kasih. Baik, ini meningkatkan kesadaran lagi ya, bukan cuma untuk Pak Abdul tapi semuanya saja yang mungkin bergerak di bidangnya yang sama, lebih dihati-hati. Mungkin ngerasanya aku nggak apa-apa sudah bertahun-tahun ya, nggak usah nunggu sampai kenapa-napa begitu ya. Betul, karena kadang nggak langsung terlihat gejalanya. Betul, begitu ya Dok, kalau sakit paru-paru itu. Seringkali terlihat saat
usianya sudah lebih dari 50 gitu. Padahal sebenarnya prosesnya sudah mulai sejak muda begitu, Bu Nova. Jadi saran saya pada para pekerja yang bekerja di bidang konstruksi, bangunan gitu, supaya lebih sehat, tetap bekerja, tetap produktif, ya kita harus waspada bahwa partikel-partikel yang memang berbahaya bagi organ-organ pernapasan dan yang lain itu sedapat mungkin dicegah dengan menggunakan alat pelindung diri. Misalkan tidak hanya pernapasan saja, mungkin pada saat pengelasan segala macam itu kan butuh mata gitu ya. Jadi sebaiknya kita mulai waspada, mulai jeli terhadap resiko-resiko yang bisa menimpa pada diri kita begitu, Bu Nova. Intinya meminimalisir begitu ya dampak-dampak yang mungkin dihasilkan dari resiko pekerjaan kita begitu. Betul, ya Dok ya. Jadi setiap pekerjaan pasti punya resiko-resiko tersendiri. Kalau memang sudah tahu bagaimana-bagaimananya, sudah dapat informasi dari dokter spesialis parunya juga. Jadi kita tinggal besok mempraktekkan supaya lebih menjaga kesehatan lagi, khususnya kesehatan paru-paru begitu ya Dok. Betul. Karena kalau ngomongin soal kesehatan paru-paru nantinya ibaratnya kayak nabung gitu nggak sih Dok? Nabung lama-lama nanti kalau sudah makin parah jatuhnya bisa semakin berbahaya. Apa Dok yang paling bikin bahaya di kondisi kesehatan paru-paru Dok? Baik. Paru-paru kita tahu penyakit itu ada di bagi akut, akut itu cepat begitu, atau kronik. Nah, yang akut tuh misalkan bronkitis akut gitu. Terus kemudian itu di mana debu mampir, akhirnya direspon berlebihan, dia batuk, sesak begitu. Itu akut dalam kurang dari 7 hari. Atau mungkin pneumonia karena debu atau partikel berbahaya tadi itu ditumpangi juga oleh virus dan bakteri, akhirnya menginfeksi paru, jadilah batuk, sesak, demam sampai bahkan bisa mengancam nyawa. Itu yang akut. Atau sebaliknya, penyakit ini bisa berjalan kronik, pelan-pelan tapi kemudian menjadi berat pada saat seseorang itu sudah berusia lanjut. Nah, misalkan penyakit paru obstruktif kronik begitu ya. Nah, itu awalnya itu mulai dari muda, misalkan merokok, kebiasaan merokok, terus kemudian paparan asap yang terus-menerus, misalkan memang karena kebutuhan pekerjanya itu terpaksa harus terpapar dengan asap terus ya, itu bisa menjadikan nanti saat dia berusia lebih dari 40 tahun itu mulai muncul gejalanya batuk, sesak napas yang tidak kunjung sembuh. Nah, itu disebut sebagai penyakit paru obstruktif kronik. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam fase munculnya gejala-gejala ini, itu tidak bisa balik lagi, Bu Nova. Nah, yang kita bisa lakukan hanya mencegah supaya tidak menjadi lebih berat dan mengurangi gejala-gejala yang masih ada saja, tapi tidak bisa untuk disembuhkan. Nah, itu kita upaya bagaimana meskipun tetap bekerja dalam situasi yang berbahaya atau yang berisiko kena asap, kena debu jangka panjang gitu, paling tidak kita ada upayakan supaya bekerja tetap produktif di lingkungan berisiko tapi tidak sampai menimbulkan penyakit di kemudian harinya gitu, Bu Nova. Itu yang mestinya menjadi poin pentingnya ya gitu. Begitu ya. Luar biasa sekali sih, ini benar-benar jadi catatan penting untuk kita bersama begitu ya pendengar, supaya lebih menjaga lagi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter tadi, bahwasanya ada banyak sekali resiko-resiko. Kenapa resiko itu muncul seringkali pada usia-usia yang sudah lanjut begitu ya Dok? Apakah ini hubungannya karena memang usia lanjut itu seringnya imunnya sudah mulai turun begitu ya? Betul. Jadi ya alhamdulillah Tuhan memberikan kita organ yang bisa beradaptasi sebenarnya, tapi adaptasi itu juga ada batasnya, sehingga begitu kemampuan tubuh untuk merespon, menahan supaya tidak terjadi gejala itu sudah terlampaui, nah barulah muncul gejala. Sayangnya begitu gejala itu muncul, pada umumnya tidak bisa balik normal kembali, karena proses yang bertahun-tahun tadi itu membuat organ itu jadi berubah fungsinya, menurun fungsinya, terus kemampuan beradaptasi juga jadi turun, sehingga yang tadinya biasanya nggak apa-apa itu karena asap begini kok sekarang jadi gampang batuk ya, terus kemudian gampang sesak ya. Nah, inilah proses di mana yang bertahun-tahun tadi itu mengganggu kesehatan selanjutnya. Nah, inilah ya Bu Nova, poin pentingnya kalau bisa bekerja di tempat berisiko tadi tetap harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, misalkan masker, terus kemudian mungkin pelindung ini yang lain, supaya tetap bisa bekerja di tempat yang berisiko tapi tidak berefek di kesehatan di kemudian hari. Karena kalau sudah muncul gejala-gejala misalnya sesak napas yang terus-menerus pada penyakit paru obstruktif atau PPOK itu tidak bisa balik lagi pada normal lagi, karena dia prosesnya akan berlanjut terus sampai kepada yang paling berat.
Nah begitu Bu Nova. Baik, kembali lagi memang ini salah satu yang dampaknya serius terhadap kesehatan paru-paru itu dok ya, tentang perubahan iklim yang menjadi isu kesehatan secara global bahkan begitu ya, bukan cuman lingkungan. Berarti kita sebagai masyarakat pun juga turut andil ya, bisa ambil peran juga gitu ya dok. Betul, ya betul. Jadi kita sebagai warga masyarakat ya sebaiknya juga tidak bisa menutup mata bahwa kita juga harus berperan serta mengurangi dampak polusi udara, karena polusi udara yang kita hasilkan itu tidak hanya berdampak pada kita saja tapi bagi orang lain. Nah itu tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ya mulai dari step kecil sendiri deh, dari kita sendiri tidak membakar sampah, kemudian tidak merokok, terus kemudian seyogyanya kalau bisa mengurangi polusi udara dari kendaraan kita ya kita kurangi begitu. Kemudian bisa ikut serta menanam pohon meskipun di sekitar rumah kita lah, karena dengan penghijauan, dengan menanam pohon itu juga ikut menyaring polusi udara yang ada di sekitar kita begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terpapar polusi udara sehingga kesehatan paru kita tidak terjaga. Bisa menggunakan masker saat berada di luar rumah, dalam berkendara begitu Bu Nova. Dan tentunya ikut serta kampanye terhadap kecintaan kita terhadap lingkungan. Mungkin bisa juga turut gabung di ini ya, World Lung Day 2025. Ini temanya untuk tahun ini apa ini dok? Ya, sehat paru untuk semuanya. Sehat paru untuk semuanya. Ini kunci kesehatan tubuh kita itu dimulai dari paru juga loh, pendengar. Jadi ini benar-benar ditekankan kembali bahwasanya kesehatan paru ini harus banget dijaga begitu ya dok ya. Ada lagi nih yang masuk dok, tadi bertanya, dokter kalau udara udah buruk seperti sekarang, banyak pemanasan global, apakah olahraga di pagi hari itu masih aman dok? Masih aman Ibu. Ya cuman kali memilih tempatnya ya. Jadi kan tidak semua, misalkan kalau Bapak Ibu ini memang terbiasa olahraga, ya mungkin bisa di sekitar rumahnya. Nah, tapi jangan terus pilih yang di jalan raya yang memang kalau pagi itu kan sekarang kalau di Jember kan mulai hektik ya. Mulai jam 6 itu udah padat gitu. Nah, jangan di jalan-jalan raya ya Bapak Ibu. Nah, lebih baik nanti di sekitar perumahan saja atau di tempat tinggalnya itu padamnya kan jadi masih lebih bersih ya. Tapi jangan tuh juga takut, waduh karena polusi udara gak jadi olahraga deh. Nah, itu tambah salah juga. Supaya tetap berolahraga tapi memilih tempatnya begitu. Baik. Baik, dalam waktu dekat ini dok, beberapa waktu terakhir pasien lebih banyak mengunjungi dokter dengan keluhan apa dok? Ya karena itu tadi, kenapa kita angkat tema perubahan iklim terhadap saluran pernapasan. Banyak sekali pasien-pasien yang memang punya kerentanan, misalnya sudah bronkitis kronik, begitu asma itu kambuh pada akhir-akhir ini, yang seharusnya dia itu nggak kambuh pada periode itu, karena itu tadi perubahan cuaca yang tidak menentu itu mempengaruhi kerentanan dia, gitu, sehingga yang harusnya sudah lama tidak kambuh nih, akhirnya ini kambuh dok, udah tiga bulan ini saya terus-terusan mesti batuk, nah itu, jadi akhir-akhir ini karena perubahan iklim yang tidak menentu, cuaca tidak menentu, akhirnya yang tadinya bronkitis kronik, asma, PPOK bahkan itu lebih sering mengunjungi rumah sakit karena gejala-gejalanya muncul kembali dan lebih berat begitu Bu Nova. Nah ini bisa jadi alarm juga ini buat kita bersama. Terus lagi dok, ada satu lagi yang bikin saya penasaran. Ada tadi kan dokter menyarankan untuk kalau kemana-mana seyogianya pakai masker, apalagi berkendara, naik motor berkendara. Itu lebih baik berkendara pakai masker, kita bisa terhindar dari polusi udara, meminimalisir partikel-partikel itu. Atau ada beberapa anggapan yang ya jangan dong, sayang kalau pakai masker kita nggak bisa mendapatkan oksigen dengan baik. Gimana itu dok? Ya baik, nah, kita lihat ya. Jadi gini, yang jadi masalah adalah partikel debu yang ada di jalan itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Ya, taruhlah begini, kalau kita gunakan kemeja putih saja saat begitu berkendara, kalau kemudian kita lihat di rumah, mungkin kalau dari jauh nggak terlihat itu partikel debunya yang kehitaman, tapi kalau begitu kita cermati, begitu mau dicuci kan pasti kehitaman, karena partikel debu itu menandakan bahwa sebenarnya di jalan raya yang kita lewati itu sebenarnya partikel debunya banyak meskipun itu malam hari. Nah, sehingga kalau demikian kita bisa bayangkan bahwa bagaimana kalau partikel-partikel debu tadi itu kita hirup dan itu berlangsung lama, otomatis akhirnya terdeposisi pelan. Nah, yang jadi masalah nanti begitu paru kita itu sudah terlewati ambang batas kemampuan untuk beradaptasinya, pasti akan menimbulkan keluhan atau gejala. Nah, gejala yang muncul tadi itu otomatis tidak serta-merta bisa kembali normal lagi, karena butuh waktu juga tubuh atau paru itu untuk merecovery dirinya sendiri. Mungkin tidak hanya bisa dengan recovery dengan vitamin, dengan olahraga, tapi butuh juga obat. Nah, ini yang mestinya kita waspadai. Jadi tetap saran saya, kalau memang ada pasien-pasien yang atau orang-orang yang rentan, sebaiknya kalau
keluar rumah yang memang berada di lingkungan yang polusi udara banyak di jalan raya, itu sebaiknya tetap menggunakan masker. Nah, ada anggapan yang salah pada masyarakat gitu, Dok, saya ini kalau pakai masker itu tambah nggak enak nih, tapi kalau saya pakai apa itu penahan di dada itu, kalau tebel jadi anget nih Dok, jadi enak gitu. Nah, sebenarnya itu ya tapi kan tiap orang beda ya, tapi itu tidak tepat. Sebaiknya tetap menggunakan masker juga pelindung dada. Nah gitu, kadang-kadang kan kebalik, orang-orang nggak pakai masker tapi pakai pelindung dada yang tebel gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya gejala-gejala yang harusnya bisa dicegah dengan mengurangi paparan debu yang terhirup, tetap saja akan muncul karena debu yang terhirup jadi tetap banyak juga gitu Bu. Nah itu mungkin yang bisa membuka wawasan pada masyarakat ya. Baik, ya, gitu. Kalau tadi mungkin pelindung dada itu yang ngangetin itu masuknya pori-pori ya biar nggak masuk angin gitu ya. Ya lebih memilih lubang hidung sebagai pintu masuk betul. banyak mulut, partikel itu ya Dok betul, ya yang harus segera ditutup gitu ya. Baik, tapi Dok kalau misalkan filtrasi semacam kayak AC tadi katanya masih bisa untuk memfilter debu-debu partikel halus begitu ya. Tapi kalau asap misalkan bakar sampah itu masih bisa terfiltrasi bukan? Tergantung nanti bagaimana juga kalau paparan asap itu dilihat ukuran partikelnya Ibu, terus kemudian jumlah banyak tidak. Kita lihat aja kalau kita bisa berkendara di mobil ya, dengan mobil atau di sekitar kita. Kalau terlalu banyak asap yang sampai ke kita, itu kadang-kadang seringkali juga bisa masuk ke dalam filter udara kita gitu, sehingga aromanya misalkan yang di dalam mobil itu masih terhirup ya, meskipun sudah ditutup semuanya dengan AC gitu. Nah sehingga itu tadi, kalau memang menggunakan AC sebagai sirkulasi udaranya bagus, tapi ya begitu kalau kita tinggal di jalan raya, di pinggir jalan raya, atau kemudian debu atau asap itu lebih banyak dibandingkan di daerah lain ya, sebaiknya lebih sering saja untuk membersihkan AC-nya tadi itu, karena apalagi jangan sampai biarkan sampai menetes sampai itu udah indikasi ya kotor banget begitu ya. Kita ingat bahwa dingin itu juga, udara dingin itu apalagi terlalu lembab itu bisa memunculkan jamur. Nah itu juga nggak baik. Jamur itu bisa kita bayangkan kalau jamur itu kita hirup juga, nah bisa menimbulkan namanya penyakit jamur paru, nanti mikosis paru. Nah itu juga memicu untuk gejala-gejala batuk sesak juga itu Bu Nova ya. Baik, ini ngobrol sama Dokter Angga ini kayaknya nggak kerasa ya dikasih waktu 1 jam ya. Kayaknya masih kurang aja begitu loh, karena ngerasanya kayak kita nyaman bisa bertanya langsung sama pakarnya, dokter spesialis paru begitu ya, terhadap bagaimana fenomena yang kita hadapi saat ini tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan pernafasan atau paru-paru. Yang jelas seperti yang udah disampaikan tadi oleh Dokter Angga, dimulai dari diri sendiri, ciptakan lingkungan dengan udara yang bersih, tidak bakar-bakar sampah, dan tidak merokok mungkin ya. Tadi belum kesepil ya, itu juga penting banget ya Dok ya. Tidak merokok karena partikel asapnya itu bisa bertahan agak lama begitu ya Dok. Betul. Nah untuk bahasan rokok, jadi polusi udara itu tidak hanya bisa berada di luar rumah, tapi juga bisa berada di dalam rumah. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih atau sudah adik-adik dari masih merokok, mohon seyogyanya tidak merokok di dalam rumah, karena partikel asap rokok itu bisa juga mencemari orang-orang terkasih sekitar kita. Kita tahu bahwa ada first hand smoker, itu perokoknya sendiri, atau second hand smoker, orang perokok pasif yang sekitarnya, atau bahkan third hand smoker. Dari mana partikel asap rokok tadi itu bisa menempel di baju bapak ibu sekalian yang merokok itu, kemudian saat pulang ke rumah dihirup oleh anak-anaknya. Nah itu juga bisa menjelaskan kenapa kok anak-anak pada perokok itu beberapa itu juga jadi batuk pilek juga atau batuk sesak juga, karena meskipun tidak secara langsung tapi itu disebut sebagai third hand smoker, penghirup asap rokok ketiga gitu, karena dari partikel-partikel asap rokok yang menempel pada baju atau bapak ibunya yang merokok tadi itu gitu Bu Nova. Baik, karena kita juga sudah ada di penghujung acara Dok, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin memberikan himbauan atau mungkin pesan khusus ya sebagai closing statement kepada seluruh masyarakat, khususnya pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan. Silakan Dok. Ya, terima kasih pendengar Pro 1 yang kami hormati, kami kasihi, tetap beraktivitas secara normal, tapi tetap jaga kesehatan paru dengan rajin memakai masker pada tempat-tempat yang berisiko. Kemudian marilah kita juga ikut menjaga lingkungan kita dengan menanam pohon, mengurangi polusi yang kita
hasilkan, sehingga harapannya dari hulu dan ke hilir itu udara yang kita hirup tetap sehat, sehingga kita tetap bisa menjaga kesehatan diri kita bersama keluarga tetap dengan baik.